Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan serangan catur yang pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen menghadapi Linier Dominguez Perez. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum berlangganan di channel saya ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian menemukan langkah terbaik dari putih, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nah, permainan diawali dari putih E4, E5, kuda F3, D6, builder defense, D4, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F6, kuda ke C3, gajah E7, gajah F4. Dan di poin seperti ini hitam berkata pendek, menteri ke D2, C6, dan linear rekan panjang Magnus Carlsen B5, F3, Magnus Carlsen B4, kuda B1, A5, G4, A4, H4, C5, kuda ke F5, dan gajah pul kuda, pion G pul gajah, kuda ke C6, H5, kuda D4, menteri G2 langsung menyerang di pertahanan raja hitam, raja H8, gajah E3, H6, gajah ke D3. Nah, coba kita analisa terlebih dahulu teman-teman di langkah yang ke-17 ini. Apabila di posisi seperti ini langsung dijawab dengan benteng G1 menyerang pion di peta G7, maka benteng G8, A3, menteri A5, menteri F2, benteng ke B8, dan pion pukul pion, dan menteri pukul pion, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah, menteri pukul pion, menteri A5, benteng ke G2, D5, kuda A3, gajah C5, menteri ke D3, dan pion pukul pion, pion pukul pion, benteng D8 mengancam menteri, menteri G3, dan kuda pukul pion mengancam menteri sekaligus melindungi pion di peta G7 teman-teman. Nah, di poin seperti ini ada dua jawaban. Yang pertama, menteri F3 menyerang kuda, dan langsung saja benteng pukul benteng ke D1 skak, dan menteri pukul benteng, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, kuda ke F6, gajah D3,
Menteri C3, Menteri F3, dan tipe seperti ini Menteri pukul pion skak. Raja D2, Menteri ke D6. Nah, di posisi seperti ini sudah ada satu pion bebas dari hitam, dan posisi hitam di posisi seperti ini sangat diuntungkan ya, buat untuk mengunci kemenangan dari hitam. Nah, kita kembali lagi di langkah sebelumnya ataupun di langkah yang ke-29. Nah, di langkah yang ke-29 ini jawaban kedua Menteri ke-4, dan simpel saja gajah pukul kuda. Dan langsung pion pukul gajah, Menteri C3, dan di posisi seperti ini juga ada dua jawaban teman-teman. Yang pertama beteng D3 mengancam menteri, Menteri A1 skak, Raja D2, dan Menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah unggul satu perwira. Nah, apabila masih dilanjutkan Raja E3 misalnya, dan apabila masih dilanjutkan Raja E3, maka beteng pukul beteng skak, pion pukul beteng, dan beteng ke B3. Dan di pos seperti ini sudah dipastikan hitam mengunci kemenangan teman-teman. Nah, kita kembali lagi di langkah yang ke-30 ya. Nah, di langkah ini apabila langsung beteng pukul beteng dan beteng pukul beteng, dan di pos seperti ini ancaman skakmat di petak A1. Apabila Raja B1 misalnya, Menteri E1 skak, dan di posisi seperti ini ancaman skakmat dalam beberapa langkah ya. Dan apabila dilanjutkan Menteri D1 menutup, maka beteng pukul Menteri skak, Raja B2, dan beteng ke B1 skak, Raja A2, Menteri C1, dan ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi teman-teman. C3, beteng A1 skakmat. Nah, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Nah, apabila di posisi seperti ini dijawab dengan gajah ke D3, maka simpel saja beteng pukul gajah, Raja ke B1, beteng D8 kembali, dan pion F6, beteng B8 skak, Raja C1, Menteri E3 skak, beteng D2 menutup, dan simpel saja kuda pukul pion, Menteri G2, dan Menteri pukul pion skak, Raja ke D1, Menteri E3, C3. Dan di posisi seperti ini hitam sudah mutlak unggul ya. Nah, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya ataupun langkah yang ke-30. Nah, teman-teman, di langkah ini apabila Menteri pukul kuda, maka gajah pukul pion skak, Raja B1, gajah E5 skak, Raja A2, dan beteng ke B2 skak, Raja A1, beteng pukul pion skak,
Raja B1, dan simpel saja menteri ke B4 skak. Raja pukul beteng, menteri ke B2 skak mat. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang aslinya. Nah di langkah aslinya ini gajah ke D3, kuda ke C7, beteng G1, gajah F6, F4, beteng E8, dan gajah pul kuda, pion pul gajah, kuda ke D2, kuda C5, kuda C4, B3, raja B1, dan pion pukul pion skak, gajah pukul pion, beteng B8, gajah D3, beteng B4, A3, beteng ke B3, gajah C2, beteng ke B8, E5, pion pukul pion, dan pion pukul pion. Dan di posisi seperti ini beteng pukul pion, dan kuda pukul beteng, gajah pukul kuda. Nah teman-teman, pengorbanan satu beteng ataupun penukaran beteng dengan satu pion dan satu kuda itu bertujuan agar hitam tidak terlalu ditekan terus ya, dan bisa melakukan penyerangan. Permainan dilanjutkan, putih gajah D3, gajah F6, menteri C2, menteri A5, beteng G2, kuda pul gajah, dan menteri pul kuda, menteri D5, beteng E2, raja H7, menteri E4, mengajak pertukaran menteri. Dan di pos seperti ini Magnus Carlsen mempunyai langkah yang cemerlang dengan beteng pul pion skak dan raja pul beteng, pion ke D3 skak, raja ke C1, dan langsung menteri C5 skak, raja D2, menteri ke C2 skak, raja E1, dan gajah H4 skak. Nah di posisi seperti ini linear menyerah. Nah apabila dilanjutkan raja F1 misalnya, dan menteri pul beteng skak, beteng E1 menutup, menteri pul beteng, dan menteri pul menteri, gajah pul menteri, raja pul gajah. Nah di posisi seperti ini hitam sudah mutlak unggul jumlah pion, dan apabila masih dilanjutkan G6, dan mau tidak mau pion pukul pion, pion pukul pion, dan pion pukul pion, raja pukul pion, raja ke D2, H5, raja pukul pion, raja F5, raja D2, raja E4, raja E1. Dan di pos seperti ini sudah jelas mutlak hitam diunggulkan dan dipastikan
akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.